Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas terkait dengan salah satu mata kuliah pemodelan sistem berbasis objek atau PSBO. Kita bahas tentang salah satu diagram behavior, yaitu use case diagram. Use case diagram ini adalah suatu teknik untuk menangkap kebutuhan secara fungsional sistem. Menggambarkan interaksi antara user dengan sistem. Use case menyediakan sebuah narasi bagaimana sebuah sistem digunakan. Jadi contohnya, kalau kita di depan ATM, apa yang bisa dilakukan oleh si sistem di ATM? Sistem ATM, anjungan tunai mandiri. Si user, nasabah bisa melakukan apa saja di dalam sistem ATM. Yang pertama, tentunya bisa melakukan input PIN, kemudian memilih jenis transaksi, apakah itu naruh duit, apakah itu narik duit, apakah itu transfer, apakah itu cek saldo, dan lain-lain. Nah, itulah use case, menggambarkan interaksi antara user dengan sistem untuk melakukan beberapa kegiatan seperti tadi melihat saldo, mengecek mengganti PIN, membuat transaksi penarikan, membuat transaksi penyetoran, dan lain-lain. Jadi use case ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan requirement untuk sistem ke programmer yang harus menulis sistem. Jadi sebagai masukan buat si programmer. Nah, elemen-elemennya apa saja kah? Use case itu antara lain pertama ada aktor. Nah, aktor inilah yang berinteraksi dengan si sistem. Dia bisa orang, bisa juga sistem lain, atau bisa juga bagian. Memberikan atau menerima informasi ke dan dari sistem. Elemen yang kedua adalah use case. Nah, ini use case-nya berbentuk elip ya. Ini sebagai fungsional sistemnya. Bisa berbentuk extend, perluasan use case, bisa juga include ya, sebagai bagian dari case lain. Nah, ditempatkan di dalam sistem boundary, jadi ada batasan sistemnya. Biasanya diisi dengan kata kerja ya. Nah, ini boundary-nya adalah batasan sistem, mewakili ruang lingkup sistem. Kemudian ada penghubung antara aktor dengan use case. Namanya asosiasi, relationship, hubungan asosiasi, hubungan dua arah. Bintang ini menunjukkan derajat hubungan atau multiplicity. Ada yang jadi umumnya digambarkan dengan garis, ada juga yang digambarkan dengan panah, tapi umumnya dengan garis saja. Kemudian ada include relationship. Nah, include ini adalah suatu case merupakan bagian dari case lain secara keseluruhan. Jadi harus dilalui case itu, karena dia adalah bagian dari case lain. Yang kalau dia tidak dihubungkan, maka tidak utuh, tidak terjadi event yang diinginkan. Nah, dia mengarah ke case yang di-include-nya. Ada lagi extend. Extend ini adalah perluasan case ya. Sama gambarnya garis putus-putus. Nah, kalau extend ini perluasan adalah mengarahnya ke case pusatnya, ke case induknya. Nah, ini sebagai perluasan case ya. Nah, contoh yang berikutnya adalah hubungan generalisasi ya, hubungan general atau pewarisan. Nah, ini dari use case khusus dari use case umum ke use case khusus ya. Jadi khusus, tapi panahnya dari khusus dari spesifik ke umum ya.
Contoh ada anggota, nah dia mempunyai turunan anggota lama dan anggota baru, maka panahnya dari yang khusus ke yang umum. Bisa juga pasien lama, pasien baru, dan seterusnya. Nah, ada berapakah level use case itu? Ada 3. Yang pertama C level. Nah, C level ini sangat terbatas sekali interaksinya antara aktor utama dengan sistem. Nah, yang kedua adalah fish level. Fish level jadinya ada include ya. Ada include, kalau dia sudah ada include yang berarti sudah level yang kedua, itu fish level. Nah, ada level yang lebih kompleks, nah itulah kit level. Kit level yang sudah lebih kompleks ya, terkait dengan use case bisnis biasanya. Di sini ada contoh kasus 1, ini ininya use case C levelnya. Ini contoh kasus 2. Ini juga ada contoh kasus 2, ini analisa kebutuhannya. Nah, ini use case C levelnya. Jadi dia hanya terbatas aktor dengan si use case-nya terbatas. Cuma perbedaannya di sini, kalau ini kan boundary-nya di dalam ya, si aktornya di luar boundary. Kalau ini kok kenapa aktor di dalam boundary ya? Oh, ini bukan boundary ya, bukan boundary, berarti ini paket ya, use case. Harusnya di luar nih, seperti ini, di luar boundary. Ini si level juga. Ini fish level, ada include-nya. Ya, ada include-nya. Sebagai bagian dari case lain. Kalau login include ya, kalau login itu include, bukan extend ya. Kalau login itu include, dia bahkan bisa mengelola data pengguna kalau dia verifikasi login, makanya di sini include. Tuh, si admin bisa mengelola data pengguna, data pegawai, mengelola surat tugas, mengelola SPPD. Nah, dia aksesnya akan diverifikasi oleh login. Berarti include nih, login ke login sebagai bagian dari case yang harus terjadi ya. Kalau ini menghapus perluasan dari case mengelola surat tugas, mengelola SPPD dan seterusnya. Jadi ini adalah perluasan, case perluasan, extend ya, extend. Ini juga sama. Ini secara paket ya, paket diagram. Nah, ini menambah, mengedit perluasan case. Tapi ke login adalah include, bagian dari yang harus terjadi karena harus diverifikasi sebagai bagian dari suatu sistem secara keseluruhan, secara utuh, include itu. Nah, kemudian ada skenario use case. Skenario use case ini dalam bentuk deskripsi berupa tabel. Apa sajakah item-itemnya? Yang pertama, nama use case-nya. Contoh, nama use case login. Requirement-nya berarti kebutuhannya. Kebutuhannya adalah si user admin, harusnya nih, user admin. Goal-nya, tujuannya, oh ini anggota ya, anggota yang login. Berarti requirement-nya adalah anggota dapat membuka form login ya. Kemudian goalnya adalah anggota masuk ke dalam aplikasi. Prekondisinya berarti membuka halaman form login ya. Postnya mengelola data pegawai, surat tugas dan seterusnya. Kegagalannya valid atau condition ya, valid and condition, kondisi akhirnya adalah username dan password salah. Ini kalau gagal ya. Aktor utamanya adalah admin sama user atau anggota ya. Nah, ini main flow-nya. Nah,
arus utamanya ya. Si admin atau user pegawai input username password, kemudian sistem memvalidasi apakah yang dimasukkan benar, kemudian kalau benar masuk ke aplikasi. Itu untuk pom login, alur utamanya. Nah, alur alternatifnya, si admin atau pegawai itu user password, sistem merasa valid atau tidak. Kalau tidak, berarti gagal, menampilkan pesan login tidak valid ya, gagal. Nah, itu deskripsinya atau skenarionya untuk form login. Kemudian untuk form-form yang lain, untuk halaman-halaman yang lain silakan dibuat seperti ini, sama. Berarti requirementnya kalau udah masuk ke form pengguna sudah melakukan login, goalnya bisa nambah, ngedit dan seterusnya. Sebelum kondisinya adalah login, melakukan login. Post kondisinya menyimpan ke database dan seterusnya. Gagal masuk, tidak valid, daftarnya bisa admin, bisa pengguna dan seterusnya, sama nih. Nah, ini ke alternatif ya, kalau ada hapus, kalau ada update ya, alternatif. Nah, ini kasus ketiga, mirip ya, mirip kasus ketiga. Nah, sini tentang pemetaan bencana berbasis web ya. Nah, ini research diagramnya, ini si level ya, jadi hanya antara aktor dengan si use case ya terbatas ya penggambarannya. Nah, ini namanya tadi discrete ya, terbatas interaksinya, interaksi discrete terbatas. Nah, ini ada tugas kelompok membuat analisa kebutuhan tentang kasus apa nih, kearsipan, aplikasi kearsipan. Ada 3 user nih, ada divisi, sekretaris, dan direktur. Kebutuhannya apa nih untuk si direktur, untuk sekretaris apa, direktur apa, untuk si divisi apa. Ini juga kebutuhan, ini persediaan obat ya, aplikasi persediaan obat. Nah, kebutuhan admin apa, kebutuhan pimpinan apa, kebutuhan sistem apa, seperti itu ya. Jadi ini membuat analisa kebutuhan. Soal latihan, pertama, elemen use case yang memberikan input, menerima output, ataupun keduanya adalah, jadi elemen use case yang memberikan input, yang ngasih input itu adalah si aktor. Jadi si aktornya yang ngasih input, yang menerima input, menerima output si aktor ya. Aktor itu bisa orang, bisa juga sistem lain. Elemen use case yang memperluas use case memasukkan perilaku opsional, jadi perluasan use case untuk memasukkan perilaku opsional ya. Nah, ini adalah perluasan use case, yaitu extend relationship ya, extend relationship, perluasan. Ini sama nomor 2. Nomor 3, elemen use case yang merupakan bagian utama dari fungsional sistem. Bagian utama dari fungsional sistem adalah use case, jawabannya adalah fungsional sistem, use case ya, yang gambarnya elip ya, bukan lingkaran tetapi elip, adalah use case nya, bagian utama dari fungsionalitas sistem. Nah, nomor 3 udah. Sekarang nomor 4. Elemen use case yang berisi nama dan sistem yang diletakkan di dalam atau di bagian atas adalah elemen use case diagram yang berisi nama dari sistem yang diletakkan di dalam atau di bagian atas sistem adalah sistem boundary ya. Ini biasanya nama sistemnya diletakkan di atas pojok, biasanya pojok kiri ya. Tadi kan kebanyakan diletakkan di atas pojok kiri kan, bukan di tengah. Nah, ini katanya letakkan di pojok kiri di atas. Ini namanya sistem boundary, batasan sistem. Alhamdulillah. Jadi jawabannya ini
sistem boundary. Kemudian ada use case yang menghubungkan aktor dengan use case. Yang menghubungkan aktor dengan use case adalah asosiasi relationship. Orang nomor 5, ada nomor 6 orang. Yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem adalah diagram. Yang menggambarkan interaksi antara user dengan sistem adalah use case diagram. 7. Use case yang mewakili use case khusus untuk use case yang lebih umum. Dari khusus ke umum, itu namanya generalisasi relationship, hubungan pewarisan ya. Dari case umum ke khusus ya, atau terbalik ya, dari khusus ke umum ya panahnya. 8. Use case yang memiliki interaksi diskrit, interaksi terbatas ya. Diskrit itu terbatas antara aktor dengan sistem ya. Itu adalah C level pertama ya, level C ya, C level. Kalau yang ada include-nya fish level, kalau yang lebih kompleks kit level. Nah, 9 level yang karena ada include, ada include-nya adalah fish level. Level yang menunjukkan bagaimana level sesuai dengan relasi bisnis ya, ini yang lebih kompleks ya, adalah kit level, lebih kompleks. Nah, selesai ya. Selesai latihan-latihannya, mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan use case diagram ya. Jadi use case diagram adalah salah satu diagram yang sangat penting yang menggambarkan interaksi antara si aktor atau si user dengan si sistemnya, fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam aplikasinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.